Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya John Fernandes Jepanya Sinaga dari program studi Agroteknologi Universitas Medan Area. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya, yaitu membuat usaha bisnis aneka roti. Yang pertama itu kita melakukan sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang akan saya lakukan ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan promosi yang bertujuan untuk membangun profesi dalam pikiran pembeli. Lalu iklan bisa dilakukan melalui radio, internet, media elektronik lainnya, atau menyebarkan selembaran leaflet dan brosur. Baru yang kedua itu publisitas. Itu promosi ini menciptakan suatu berita dengan ciri khusus untuk menarik minat wartawan agar menukiskan artikel pabrik roti yang akan saya kembangkan, menjadi sponsor dari kegiatan tertentu. Lalu yang ketiga itu promosi penjualan. Promosi penjualan ini dilakukan dengan cara memberi diskon, misalnya pemberian gratis 1 buah roti jika pembeli membeli 10 buah roti. Di dalam membangun citra perusahaan roti agar dikenal oleh masyarakat dengan periklanan dan publisitas, pelaksanaan promosi tersebut biasanya dilakukan pada 6 bulan pertama dan 6 bulan berikutnya dapat dilakukan promosi penjualan. Pada saat launching, produk jangan terlalu memberi diskon penjualan agar masyarakat tidak terkejut saat harga mulai normal kembali. Lalu selanjutnya yaitu penambahan omset. Di sini saya akan melakukan beberapa cara untuk menambah omset, yaitu dengan membuat brand. Brand yang akan saya buat yaitu produk sendiri ataupun merek sendiri. Lalu memberi garansi. Memberi garansi itu kita berani mengganti produk yang rusak pada setiap produk yang kita buat. Lalu meluaskan jaringan pemasaran, yaitu dengan cara memasukkan produk ke beberapa pasar atau market agar lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu selanjutnya meningkatkan kualitas produk dengan cara kita berani bersaing secara kualitas produk. Jadi kita harus berani bersaing dengan kualitas produk. Lalu yang selanjutnya itu pengelolaan keuangan. Dalam pengelola keuangan, saya ada melakukan beberapa cara, yaitu dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, lalu menyiapkan dana darurat, lalu membuat anggaran, dan selanjutnya saya akan update keuangan. Selanjutnya itu sumber daya utama ataupun core dalam bisnis. Sumber daya utama yaitu yang pertama itu memerlukan tempat yang strategis, lalu modal yang cukup, lalu sumber daya manusia ataupun karyawannya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan tim yang tangguh dalam bisnis. Dalam mempersiapkan tim yang tangguh dalam bisnis, kita harus memiliki kekompakan, kejujuran, disiplin, ulet. Dan yang berikutnya itu menentukan peran masing-masing anggota. Lalu menentukan tujuan bersama sebelum mulai bekerja. Lalu jam kerja ataupun rencana kerja. Itu kita mulai dari jam 7. Mulai dari jam 7 kita sudah membersihkan tempat kerja. Di jam 8 kita membuka toko dan memanggang roti yang akan kita jual sebagai pajangan atau etalase. Lalu jadwal yang di jam 10 kita memasang atau menambahkan pajangan etalase. Di jam 12 kita mengistirahatkan pegawai toko selama 1 jam. Itu pada jam istirahat. Lalu kita lanjut lagi ke jam 1. Jam 1 pegawai kembali bekerja dan membeli bahan-bahan yang akan kita kerjakan. Baru yang keenam itu di jam 2 kita mulai memanggang roti kembali untuk ke resto. Yang ketujuh itu pada jam yang kelima, setelah semuanya selesai, kita melakukan pembekuan pendapatan harian. Lalu yang terakhir, kita membersihkan toko dan bersiap menutup toko roti.
Baru ada di sini kita lakukan break even point, yaitu kegunaan break even point itu untuk mengetahui kapan hasil usaha yang dilakukan mencapai titik impas. Artinya perusahaan tidak untung dan juga tidak akan rugi. Nilai titik impas yang dihitung yaitu BEP ataupun harga dan BEP volume. Itu dengan rumusnya yaitu total biaya produksi dibagi volume produksi. Misal 39.995.000 dibagi 9.000 blok roti itu sama dengan 4.443.000,88. BEP atau BEP produksi itu total biaya produksi dibagi harga produksi. Bisa kita lihat di situ. Lalu yang hasil perhitungan BEP tersebut menunjukkan bahwa usaha pembuatan roti akan berada pada titik impas jika dijual dengan harga 4,43,88 atau jumlah yang dijual 406,48 blok roti tawar. Yang kedua yaitu Return of Investment ataupun ROI. ROI merupakan analisis untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal atau untuk mengukur keuntungan usaha dalam kaitannya dengan investasi yang digunakan. Perhitungan ROI menggunakan rumus sebagai berikut. ROI yaitu dengan cara total hasil penjualan dibagi total biaya produksi dikali 100%. Bisa kita lihat di video ini. Baru yang selanjutnya yaitu PBP ataupun B bagi C ratio sama dengan keuntungan dibagi biaya produksi sama dengan BPP, itu untuk mencari BPP. Selanjutnya yaitu standar operasional atau prosedur Alfred roti. Untuk menghasilkan roti dan kualitas yang baik diperlukan beberapa proses terukur terkait dengan pembuatannya. Dokumen ini akan menjelaskan tentang standar operasional, prosedur yang harus ditaati oleh setiap karyawan. Yang bertujuan yang pertama yaitu SOP ini dibuat untuk memastikan kualitas roti yang dihasilkan divisi produksi bisa sesuai dengan standar perusahaan. Ruang lingkup SOP ini dibuat sebagai panduan oleh setiap karyawan yang masuk ke dalam definisi produksi. Baru yang selanjutnya itu definisi yang sering digunakan. Definisi yang sering digunakan itu dengan ada di beberapa berikut yang ada di bawah ini, yaitu definisi produksi yaitu mixing ataupun pengadukan adonan, rounding ataupun pembulatan adonan, molding ataupun membentuk adonan. Selanjutnya itu intermediate proofing ataupun mengistirahatkan sementara, final proofing ataupun fermentasi akhir. Syarat dan ketentuannya yaitu setiap karyawan yang akan melakukan proses produksi harus memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Pengoperasionalan mesin harus dilakukan oleh karyawan yang sudah terlatih ataupun sudah terbiasa. Penanggung jawab. Dalam divisi produksi ada kepala bagian yang akan memastikan setiap pekerja berjalan sebagaimana mestinya. Setiap karyawan harus mengambil keputusan berdasarkan persetujuan dari kepala bagiannya masing-masing. Lalu proses produksi. Proses produksi itu sebagai berikut. Untuk memastikan mutu dan kualitas roti dari Alfred roti, pembuatan harus dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini.
Pertama itu mixing ataupun pengadukan. Yang kedua itu melakukan kontrol terhadap temperatur adonan pada saat mixing. Yang ketiga itu fermentasi akhir. Lalu yang terakhir, yang keempat itu pemanggangan. Ini adalah desain bungkus roti yang akan saya buat. Sekian dan terima kasih.